Yo, what's up dear souls? Welcome back to the OR Part 3 Season 4. Sorry banget nih, udah hampir 2 minggu gue nggak upload video baru. Ya walaupun gak ada juga sih yang nunggu gue upload video baru ya. Belaga sok ditunggu aja dulu gitu ya kan, kayak neror. Anjay, canda neror. Oke nih kak nih, sekarang nih topiknya kasusnya tuh bukan kasus kehilangan satu orang lagi, melainkan satu circle hilang di telan bumi. Kepo kan lo? Ya udah, skip pemecutan and let's begin. Di Kanada pada November tahun 1930-an, ada seseorang bernama Joe Labelle. Iya, Labelle. Seterusnya kita sebut Joe aja ya. Nah, kebetulan pada saat itu si Joe ini berpetualang menelusuri pedalaman Kanada Utara. Jadi kerjaannya dia tuh adalah pemasang jebakan berang-berang. Tapi karena pada saat itu secara tiba-tiba cuaca tidak bersahabat, akhirnya dia memutuskan untuk berteduh. Karena pada saat itu hujan salju ya, terus dingin banget juga. Akhirnya Joe memutuskan untuk singgah di sebuah desa di tepi danau Anjikuni. Penduduk desa itu adalah suku Inuit. Oke, for your information, ini si Joe bukan pertama kalinya nih dia ke sana. Udah sering banget dan emang dia udah hafal gitu sekitar situ. Dan memang di desa itu adalah tempat singgahnya para pedagang dan juga tempat istirahatnya para pemasang jebakan berang-berang kayak si Joe ini. Tapi ketika sampai di desa tersebut, dia terkejut dengan suasana yang sepi banget dan tidak berpenghuni. Itu kayak tidak menunjukkan ada tanda-tanda kehidupan di situ gitu loh. Karena bingung, akhirnya si Joe memutuskan untuk keliling desa dikit gitu ya kan, untuk mencari tahu ini beneran gak ada orang atau gimana nih. Ketika mengelilingi desa, Joe melihat kayak bekas api unggun. Lalu ada sebuah gubuk. Nah, si Joe masuk ke dalam gubuk tersebut dan menemukan timbunan senjata, pakaian, dan makanan. Dan akhirnya berdasarkan apa yang dia lihat, Joe pun menyimpulkan kalau orang-orang desa ini meninggalkan desa ini dengan tergesa-gesa gitu. Karena kalau misalnya let's say mereka mengungsi gitu ya, nggak mungkin mereka meninggalkan makanan, pakaian, dan senjata mereka. Kalau gue jadi si Joe ya, gue bakal berpikir kalau penduduk desa ini mengungsi secara tiba-tiba dan panik gitu. Kalau panik bisa aja nih, karena mereka udah nggak sempat bawa hal-hal yang penting ya. Mereka cuma menyelamatkan diri doang, bawa diri doang intinya. Yang kayak mereka ini kayak dipaksa keluar dari desa mereka gitu loh. Kayak benar-benar panik gitu, kayak benar-benar lari menyelamatkan diri gitu. Karena semua yang dia temukan dan itu semua janggal, akhirnya Joe pergi ke pos telegram terdekat untuk menyebarluaskan apa yang barusan saja dia temukan. Oke, kita masuk ke investigasi polisi. Beberapa jam setelah menyebarluaskan kabar telegram itu tentang apa yang baru saja Joe temukan, akhirnya temannya Joe yang bernama Arman, yang juga seprofesi dengan dia, dan juga kedua orang putranya dan beberapa anggota polisi akhirnya menuju ke desa yang ada di tepi danau Anjikuni itu. Sepanjang perjalanan, polisi mencoba mencari informasi tentang desa itu dari Arman. Lalu si Arman ini bercerita kalau beberapa hari sebelumnya ia melihat sebuah benda bercahaya terbang melayang di angkasa dan dapat berubah bentuk gitu. Dan benda itu terlihat menuju ke danau Anjikuni. Akhirnya rombongan tersebut sampai di desa itu dan suasananya masih seperti apa yang Joe ceritakan. Satu keanehan pun mereka temukan lagi, di mana kompleks pemakaman yang ada di dekat desa itu ditemukan dengan posisi di setiap liang-liang yang ada di makam tersebut terbuka dan juga mayatnya menghilang. Oke, let's say mayat-mayat yang ada di dalam liang itu udah berbaur dengan tanah gitu ya, udah kemakan tanah. Tapi kenapa gitu loh, kenapa liang-liang yang ada di makam itu semuanya terbuka? Mereka semakin dibuat bingung dengan kondisi tanah yang keras dan membeku. I mean, how gitu loh? Makam yang ada di kuburan semua terbuka, tapi kondisi tanahnya tuh mengeras membeku gitu. Ini sudah pasti bukan ulah hewan liar lagi. Enggak bisa juga dibilang kalau ini adalah ulah dari suku Inuit lain. Karena di dalam kepercayaan suku Inuit, membongkar makam adalah sesuatu hal yang terlarang. Dan lebih anehnya lagi, batu nisan di setiap makam itu tegak berdiri di samping liang-liang itu. Wait,
Sampai di sini gue mau kalian pause dulu videonya dan berhipotesa di kolom komentar ya. Tuliskan hipotesa kalian, apapun itu terserah, tentang apa yang kalian nonton sampai di menit ini. 1, 2, 3, pause. Udah, oke lanjut. Nah, setelah menemukan kejanggalan-kejanggalan tersebut, akhirnya polisi memutuskan untuk membuat tim untuk menelusuri misteri ini. Tetapi tim itu pun tidak menemukan satupun penduduk desa, melainkan menemukan beberapa ekor anjing yang sudah mati membeku di timbun salju. Padahal jarak anjing itu dari timbunan makanan warga desa itu hanya beberapa meter gitu loh. Sangat tidak mungkin rasanya kalau anjing ini meninggal sebelum penduduk desa meninggalkan desanya. Karena pasti anjing-anjing ini tuh diurusin dong oleh penduduk desa ya kan. Jadi gue berhipotesa kalau anjing ini mati di saat desa sudah kosong. Karena bangkai-bangkai anjing ini juga udah tertimbun salju. Pasti udah agak lama gitu ya kan. Berarti penduduk desa pun udah agak lama meninggalkan desa ini. Berdasarkan semua yang mereka temukan, polisi pun berhipotesa kalau warga desa ini meninggalkan desa sudah 8 minggu yang lalu. Tetapi pertanyaan besar tidak terjawab. Mengapa mereka meninggalkan tempat tinggal mereka? Dan ya, sampai sekarang pertanyaan besar itu belum terjawab sama sekali. But let's think about that. Apa yang bisa membuat warga desa meninggalkan desanya sendiri, meninggalkan bekal senjata, makanan, dan pakaiannya gitu? Kayak bener-bener kayak tiba-tiba disuruh pergi gitu, kayak dipaksa untuk pergi gitu. Kayak tergesa-gesa banget kesannya gitu. Kemudian seseorang bernama Brian pun menelusuri misteri ini dan memecahkan kalau cerita tentang desa yang menghilang ini adalah cerita karangan dari Frank Edwards dari bukunya yang berjudul Stranger Than Science. Lalu karena dia tidak menemukan salinan koran dari Halifax Herald yang asli, akhirnya para peneliti melacak misteri ini ke koran The Bee dari Danville, Virginia. Dan cerita tentang desa yang menghilang ini adalah cerita versi paling awal. Meskipun Joe Labelle ini benar-benar ada orangnya, tapi belum ada konfirmasi dari Joe langsung kalau dia menemukan desa yang menghilang ini secara nyata gitu, secara real. Polisi pun banyak dimintai catatan mereka tentang kasus ini, tapi tidak ada bukti investigasi macam itu yang pernah ditemukan. Wow, plot twist sekali ya Buns. Tapi coba pikir deh, gue nggak langsung percaya nih dengan dikatakannya kalau cerita ini tuh fiksi. Bisa aja ya kan, ini tuh sebenarnya benar-benar cerita asli gitu dan ditemukan oleh Joe langsung nyata gitu. Tapi mungkin karena ini berhubungan dengan UFO, di dalam ceritanya itu kalau kalian baca itu tentang benda angkasa yang terbang bersinar, itu tuh banyak yang menyebutkan kalau itu tuh adalah UFO. Bisa aja nih, karena itu mungkin adalah benar-benar UFO. Akhirnya cerita ini pun dikarang-karang menjadi fiksi gitu. Maksud gue cerita ini tuh nyata tapi sengaja dibuat menjadi fiksi supaya untuk menyembunyikan bukti atau keberadaan UFO yang sebenarnya. Bisa aja nih Joe disuruh oleh polisi untuk menyembunyikan kebenaran dari cerita ini dan berkata kalau cerita ini tuh tidak pernah ada. Dan bisa juga nih penulis cerita ini tuh sengaja menulis cerita ini sehingga masyarakat tuh berpikir kalau cerita ini tuh fiksi. Dan mereka akhirnya tidak percaya dengan cerita ini padahal cerita ini tuh beneran ada gitu. You know what I'm saying? Just like mereka tuh menyembunyikan cerita ini gitu. Yang kayak intinya cerita ini tuh asli dan kejadian, tapi karena menyerempet tentang UFO dan mungkin benar aja UFO itu ada, akhirnya cerita ini pun dibuat fiksi. Dibungkus secara fiksi untuk masyarakat agar masyarakat itu tidak kepo lagi gitu loh tentang misteri ini gitu. Untuk menyembunyikan keberadaan UFO. Kalau memang UFO yang ada di dalam cerita ini, yang di bagian dimana Arman melihat benda langit terbang bersinar dan dapat berubah bentuk. Gimana? What do you think tentang hipotesa gue ini? Cukup pusing kan lo? Sama gue juga nih. Jadi ada dua nih kesimpulannya. Bisa aja cerita ini fiksi, atau bisa aja ini cerita nyata yang difiksikan demi menutupi sebuah informasi. Entah itu informasi UFO atau apapun itu gitu. So gimana dengan hipotesa kalian? Apakah kalian mempunyai hipotesa berbeda dengan gue atau sama juga? Atau kalian adalah pro atau kontra dari hipotesa gue? Tulis di kolom komentar di bawah. Inilah akhir dari DOR Part 3 Season 4. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share,
subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.